Kejadian ini kan akan terjadi pas di malam Jumat tanggal 13 kemarin. Jadi kan setelah beta pulang ibadah ulang tahun nih, dia beta mama beta punya adik kembar 2 orang, itu pada jam 11 malam, akhirnya katong pulang ke rumah. Sebelum katong pulang tuh di tempat yang ulang tahun tuh memang beta sempat bilang begini, kata mama beta mau perasaan seenak, tapi kayak beta mama antok kayak simpati begitu tuh, antok kayak hiraukan begitu. Lalu pas katong pulang pada jam 11 malam itu kan kami cuma 4 orang di rumah karena kebetulan itu bapak ada di des malam bro. Dia katong ampas sendiri di rumah tuh malam itu. Kembar Adi ini kan biasanya kayak dia tidur tempo, tapi kejadian hari itu tuh memang dia tidur tempo. Lalu akhirnya karena kembar Adi tidur, kembar kakak ikut tidur, tapi kembar kakak ini sebetulnya maksa dia tidur sambil main HP ya. Lalu beta juga di kamar sebelah ini, beta tidur tapi beta sebetulnya maksa beta main HP lain. Lalu beta ke mama kan habis antar roti nih, lalu antar kita tidur. Lalu kembar yang kakak ini kan dia main HP sampai jam 1 karena dia lah sama. Lalu akhirnya dia pergi ambil makanan di dapur gitu sama. Habis makan di kamar lalu dia kalau sendiri biasanya dia tahu di dalam dapur sangat paling dia pergi taruh di piring karena kan di dalam rumah kan dia pergi taruh di piring lalu pas dia masuk lalu dia tutup pintu rumah mau arah kalau mau masuk kamar jadi orang lempar dia yang sendok baru ini bukannya sendok plastik tapi dia sendok besi. Lalu pas dia balik belakang begini sih ada sendok sama sekali yang jatuh atau bagaimana tuh lalu dia balik belakang pas tibor tuh akan jatuh di meja batu. Sibor air minum ya, sibor tong air minum. Karena kamu kejadian seperti itu lalu dia lari masuk ke kamar karena dia ketakutan. Dia lari masuk ke kamar pas dia mau angkat kaki di atas tempat dia begini langsung dia dapat dengar orang bersuara hihihi, suara ketawa-ketawa begitu tuh. Lalu dia takut langsung tak kancing. Dia tak kancing itu pasti dia datang HP, langsung dia telepon beta. Pas beta angkat dia bunuh, lalu dia chat dia bilang begini kata Niksha, datang ke beta kamar lu, beta mau bilang si ini. Dia bilang ulang-ulang kali. Kalau beta bilang lagi sudah bilang di chat saja ada apa. Lalu pas dia bilang dia cari takut dia bilang ada orang yang pada beta begini segala macam mari datang dia sepaku. Lalu beta tanya kembar yang ada mana dia bilang ini ada tidur. Nah beta bilang kasih bangun kembar yang ada tapi jam bilang kata ada setan. Akhirnya pas dia kasih bangun kembar yang ada beta dapat dengar dari kamar muka nih. Lalu kembar yang ada yang kamar kakak dia datang masuk ke beta kamar lalu beta suruh angkat kaki di atas tempat tidur lalu cerita. Nah udah cerita. Pas dia cerita karena kebetulan maka beta mama dengar ketemu suara balik lalu beta mama keluar lah beta bater beta mama mari sini dulu lalu beta suruh beta adik laki-laki ini ceritakan pada beta mama. Pas cerita itu beta mama langsung pergi ke dapur. Kamu tahu apa? Jadi pas beta punya mama atau pergi ke dapur lalu kembarnya ada nih ikulah beta mama nih ke dapur. Otomatis dalam kamar sendiri tuh kan tinggal beta dengan kembarnya adik kembarnya kakak. Lalu pas ini langsung kembar kakak nih mau pergi ikut beta ke mama nih ke dapur. Lalu kan jadi ruang tengah, lalu beta pun kamar kan di paling muka. Jadi pas beta pun kamar teras baru dapat ruang tengah. Jadi pas kembar yang kakak ini dia mau pergi ke ruang tengah. Baru katong punya ruang tamu ini setiap malam kalau katong mau tidur sama tuh katong kan bunuh lampu ruang tamu baru katong pun kaca mau masuk punya pintu mau masuk di ruang tamu tuh kan pintu kaca. Jadi kalau bunuh lampu otomatis orang atau misalnya orang dari luar gitu. Karena siang pakai kain pintu begitu toh. Lalu akhirnya pas beta mama dengan kembar yang adik supik dia lalu kembar kakak keluar beta di kamar sini. Di beta kamar kan samping kan pas tembok besar toh. Beta dengar kayak orang suara bajalang begitu lalu kayak ada bicara kayak bisi-bisi begitu. Akhirnya beta lompat ke darat sampai itu lalu beta berteriak, "Hi mama takut." Pas beriringi dengan kembar yang kakak ini ngangkat pintu kaca tadi, lihat dia dapat lihat kamu tahu apa? Parampong dengan baju putih panjang, baru rambut ada taures sampai di mau dapat mantap begitu pinggang gitu. Pas dari situ langsung kembar yang kakak berteriak, itu dia langsung kata semua beta mama yang kembar yang Ali tuh lari dari dapur belakang lalu beta langsung lompat yang tadi tuh pas langsung beta dapat kembar yang kakak tuh dan langsung katong tanya mana akhirnya katong bolong kasih lampu katong masuk lur dulu ini di mana kamu ingat ya beta mama mau bikin roti tuh beta mau bikin roti nih katong dapat suruh ambil kompor dari beta mama suruh katong ambil kompor di beta mama mau tambah jualan akan pumpas jam 2 itu akan pulang lanjut jam 2 beta mau kata sama pergi ke dapur langsung beta mau bilang bikin kompor sih ada mesti ambil kompor. Baru dari katong punya rumah tuh pas mau pergi tanpa baju di muka jalan sana itu kayaknya mesti lewat ada sekitar 5 ke 6 rumah akan pas di muka jalan lorong tuh akhirnya beta pikir deh beta punya adik kembar yang kakak yang paling setan itu jadi sepanjang katong jalan tuh
Beta tinggal bilang pada dia, kalau dapat dia bilang. Sepanjang jalan beta tanya, ada sih, dia bilang sih ada. Pas kata pergi ambil kompor itu lalu pulang nih. Pas pulang mau area yang katong rumah kan ada 2 rumah baru kan, pagar keliling rumah itu tuh langsung beta ada stop dengan kompor. Lalu dia lihat, kamu tahu apa, perempuan ada berdiri pas di pinggir parigi. Dia ada berdiri, lalu nganga beta punya adik kembar yang kakak nih nganga. Lalu kembar yang kakak bilang begini, kata, itu dia. Nah beta bilang, dia mana, coba mana. Kata saya dapat lihat, cuma kembar yang kakak saja yang dapat lihat. Dan langsung beta panggil beta mama tuh semua lari keluar. Sudahlah, pas yang di pariki itu kembar yang kakak bilang, baru dia masih tampung, baru dia bilang begini, kata itu lah. Beta bilang, mana, dia ada di pinggir pariki, pas ada 2 pohon, itu pohon kelapa dan pohon rambutan itu, katanya itu dia berdiri tengah-tengah itu. Lalu beta bilang mana, lalu beta bilang begini, beta sih napa lihat. Ternyata perempuan itu tuh dia cuma unjuk rupa untuk kembar yang kakak saja. Lalu akhirnya dari situ beta langsung maju lah, beta bilang biar beta napa lihat, tapi beta bilang kalau semati semusa datang mengganggu orang, semusa unjuk rupa for orang lain. Lalu dari situ beta tanya lagi for kembar kakak, dia masih ada sih, kakaknya masih ada. Baru itu dia kembar yang kakak saja. Akhirnya beta ke mama keluar dengan beta punya adik nih, barang itu pas susah jauh dari katong ke rumah. Lalu beta mama bicara pada dia, usia dia kata semua ada sini. Nah beta mama bicara pada dia, beta mama bicara sama kayak beta bicara kalau semanti jangan datang mengganggu orang di orang punya tanpa. Pergi sudah. Pas beta mama bilang begitu, langsung beta punya kembar yang kakak ini langsung bilang, kata kembar Andi nih, yang kakaknya langsung bilang begini, kata mama dia tak tahu. Ya pas beta mama bicara begitu langsung dia tak tawa, tapi dia sendiri kata saya lihat, dia kata saya dia pun suara tawa, yang dia itu cuma kembar yang kakak. Kalau beta suruh kembar yang kakak bilang, for bilang dia pun ciri-ciri kayak dia pun tak tahu di mana, katanya kayak tawa nyinyir, jadi bukan tawa kayak manusia, tapi dia kayak misalkan ngurus parabi lah, tak tahu lah darah keluar dari dia pun mulu begitu. Lalu akhirnya karena beta mama bicara, baru beta sampai dalam hati bilang, si tang ini kayak dia sendiri lah, bagaimana kah sampai bicara, dia tak tahu. Baru akhirnya kayak beta sampai kayak berdua di situ. Lalu kita kayak berdua bapak kami, kita bilang dari Yesus berkuasa. Nah beta mama bilang, kata tunggu sini mama pengen begaram, atau pengen begaram kasar, dia tuh pun tanpa setengah itu, baru antua lah datang di garam itu, baru antua lempar ke area yang ada sitangnya tuh, baru antua materi dari Yesus berkuasa. Dari situ langsung yang kakak bilang, mama dia hilang. Pas hilang itu langsung katong masuk dalam rumah nih, karena katong sama aku. Akhirnya beta mama dan beta ada 2 ini, katong mama sampai habis bikin roti, habis bakar roti selesai. Semenjak katong ada katong mama itu, pokoknya di katong punya belakang tanpa cuci piring tuh suara, pokoknya orang lempar panci, lempar di loyang. Pas katong buka itu pintu itu yang ada loyang kasih panci berserakan tuh yang ada. Katong masuk, katong beta dulu di atas meja setrika itu tuh, beta dengar orang pun suara menangis 2 kali. Beta mama bilang, beta mama mau ada orang menangis, tapi beta mama bilang, mungkin singkat. Pas dari situ dia tinggal ribut dengan suara kayak lempar. Beta mama bilang, kayaknya setan ini gila, stres, hampir katong mikir katong tuh jadi bercandaan. Dari situ pas tidur pun tidur abis bakar roti kami sama tidur nih. Beta tidur di kamar yang kakak, lalu kamar adik tidur dengan beta ke mama, lalu kamar muka beta kasih tinggal. Pas katong tidur dia kamu tahu apa, perempuan itu dia tinggal injak di atas seng. Jadi dari kejadian setelah tanggal 13 itu, otomatis akan pun besok pagi beta bawa pulang kerja, kan katong cari kabar beta bapak. Lalu beta bapak kan libur 4 hari. Akhirnya selama 4 hari itu Anto jaga toh. Ternyata pas Anto jaga itu sih ada apa sama sekali, kayak juga sih dapat lihat apa. Tapi palingan katong kayak beta dan kayak berdua ini palingan katong cuma dapat dengar suara. Lalu sebelum kejadian dapat lihat setan itu, katong punya tetangga om di sebelah ini, Anto pernah dapat dengar orang suara menangis. Jadi pas Anto masuk kamar mandi lah sambil buang air besar sambil saprok, Anto dapat dengar suara orang menangis di belakang. Lalu katong pun tante-tante juga di kompleks di katong pun tetangga ini bilang kalau dia dapat dengar suara menangis. Baru ada yang dapat lihat perempuan dan baju putih hitam panjang tuh dia lewatin kecepatan tinggi begitu. Habis itu beta punya tamang perempuan ini di tetangga ini sebelah, dia dapat dengar suara orang tertawa. Jadi pas waktu itu jam 2 malam dia ada duduk pada HP sampai ada wifi. Lalu dia kira kata mama dulu tertawa pas dia ngajam itu jam 2 malam. Langsung dia pikiran mungkin orang dulu cerita tertawa sebentar sampai jam 2 malam. Nah dari tanggal 14 sampai tanggal 17 kemarin itu kamu tahu apa?
pokoknya kan dapat gangguan suara, tetangga tuh semua dapat ganggu dari akang si parampungnya itu tuh. Baru anak-anak kos tuh semua dapat dengar suara orang menangis, orang ketawa, parampung itu lewat lah, pokoknya dia berkeliaran lah. Lalu malam kejadian tanggal 17 malam, beta ada dua kan katong begadang di beta pun kamar yang sekarang beta ada take video nih. Lalu dong bilang dong dapat dengar orang punya suara, pokoknya ada barikut di dapur-dapur, penutup saja tak buka sendiri. Begitu akan pun tadi malam itu ada dengar suara baterai besar-besar kayak gimana? Friendly. Iya dia baterai kayak gimana? Akan pun suara dia baterai kayak gimana? Nah, baru dia pulang nonton bola nih. Lalu suara yang tadi malam kalian dapat dengar itu ternyata itu bukan suara kuntilanak, tetapi itu suanggi bataria besar-besar pada jam 2 malam. Baru yang dapat dengar tuh ternyata bukan kembar 2 orang saja, tapi anak-anak satu lorong, satu kompleks sama dapat dengar kalau suanggi ada bataria. Jadi otomatis dari sini katong kira kata gangguan-gangguan ini cuma per katong saja, tapi ternyata per satu lorong dapat mulai dari yang tadi parang-parang panjang dengan inisial S tadi tuh. Jadi katong Sinta mau bikin kayak bagaimana hari-hari ini katong cuma dapat ganggu saja, tapi dia bilang begini yang penting katong punya iman kuat. Saat itu sampai Sinta mau bikin bagaimana lagi dengan akan barang-barang model bagian jadi sebentar Sinta nanti ada apa lagi bilang saya kan cari tuh bagaimana tadi sih bikin apa lah sih mau pi mana kita habis makan lalu kita cuci tangan di belakang mana di belakang Cinta parah apa yang parah tadi ngaku apa tuh di belakang sini lempar nih apa Cinta pas mau masuk kamar. Hah? Maksudnya kan si cuci apa? Iya, lalu itu masuk kamar nih. Iya kan, maksudnya kan si habis makan lah si pidi tanpa cuci piring malah kan toh si taruh piring. Taruh lalu itu cuci tangan. Nah si cuci tangan, habis itu si masuk tutup pintu. Tutup pintu si kunci pintu belakang belum? Sudah. Nah situ saya masuk kayak ada orang lempar. Lalu itu masuk begini. Nah Cinta siapa yang parah tadi nih? Sendok satu apa nih? Sendok apa? Sendok ini. Sendok makan. Sendok satu. Sendok makan nih. Iya. Sendok besi. Iya. Dah kan nasi apa? Sing ada dilemparin. Cinta di mana tuh? Kanal sih apa? Maksudnya lempar kanal sih. Sing. Lalu kucing kapan? Sing. Maksudnya akan pun kronologi lempar tuh bagaimana? Kami sendok malah yang begitu. Sendok Malayang kanal mana? Sendok Malayang gimana? Di dapur mana? Lalu? Sileng. Apa tuh? Apa nih? Gayung apa tuh jatuh sendiri? Lalu? Lalu? Apa salah langsung? Lah parampuan yang sih bilang parampuan bateria itu. Belakang sini pas masuk kamar. Dia baterai mana? Di baterai Dia suara di mana? Di belakang situ. Di belakang mana? Pas di belakangnya dia lah kan di dapur. Dapuran. Bari. Mampuk gitu. Dia bilang apa? Mau baterai mama sih bisa warna kos paling sekali. Oh, udah cakasi. Boarding gimita lagi aku. Dia bilang, maksudnya dia baterai hihihi begitu. Yui. Oke, malu mau siapa yang sumatik kamu itu? Sabar dia baterai apa hihihi? Mengantuk sih jadi mengantuk. Lalu? Dia rasa bagaimana langsung? Singkut langsung bukan apa satu kan. Tetungkal langsung. Maksudnya yang Sindu Malaya nih bagaimana nih? Kita bingung nih. Sindu Malaya ini. Maksudnya Sindu Malaya kan bagaimana? Usi bilang kata lempar. Maksudnya Sindu lempar dari mana ke mana? Sinto di lempar pakan babung. Ada bilang kami pabila ketemu bosam dong. Tidak kami tak sadar tadi nonton film di sini saya dapat dengar suara Sindu dapat lempar. Gayung-gayung jatuh saya dapat dengar. Kan tuh di situ. Tuli apa lah bisa video suara HP saya sih maunya besar ada nonton. Baru paran rumah tadi belakang. Terus kah cuma satu kali saya. Itu orang. Ujang itu pas ujang itu langsung di baterai. Kayak baterai yang mana? Maksudnya baterainya kan tertawa. Kita tahu gitu lah dek, tahu lah. Hihihi. Ah, bilang itu baru dia mau. Lalu?
Bikin apa nih? Mau bangun. Pas bangun tuh ya. Iya, langsung aja. Bangun. Pas bangun lah mama buang garam kah. Bangun dulu. Malah tak kadang kenapa nanti gimana tas sama. Betul aja takut. Total, saya tahu lah. Nggak sih, Pi? Ketiga pi. Nah, sapu. Siap sapu. Bokar malam. Coba ti. Kamu tahu apa? Dari tanggal 13 yang kita cerita per kamu sampai tanggal 18 yang kita tag video abis tuh, itu ternyata dia masih ada lagi. Sampai sekarang tanggal 22 di hari Jumat malam malam Jumat itu ada lagi. Jadi beta bapak ini karena antum semua percaya nih kalau beta Adi bisa dapat lihat karena tetangga tuh sama banyak yang bilang dapat dengar ini, dapat itu, dapat dengar ini, dapat itu. Akhirnya di malam Jumat pas beta bapak libur 2 hari tuh, antua bilang kalau malam itu antum mau jaga dalam arti antum mau dapat akan perempuan itu supaya mau tanya sebenarnya ini si perempuan ini dia mau apa. Akhirnya di malam Jumat itu beta bapak suruh for kembar ini semuanya keluar rumah sampai antua panggil for keluar rumah dulu baru keluar rumah. Baru di ketemu rumah itu Anto suruh kasih mati lampu dari teras sampai di dapur bawah kamar posisinya nggak belakang rumah kan sudah gelap begitu toh. Anto suruh kasih mati sama lampu, beta mau beta kasih menyala beta lampu kamar saja. Akhirnya Anto duduklah nungki di belakang sana tunggu perempuan itu siapa dia mau say hi. Baru dia pun tanpa berbuat tuh biasa di dapur di belakang sana. Lalu akhirnya singkat cerita pas jam 1 nih Anto panggil kembar yang kakak yang dapat lihat itu for ikut Antua bakar obor, Anto bikin obor lalu Anto bakar, Anto jalan lah di belakang rumah tuh pas di tembok itu Anto bilang kembar full loncat akan tembok karena pas tembok kan tembok besar tuh lalu tembok loncat tembok itu naik tembok itu pikir sebelah itu kan bambu dengan puhung besar pokoknya di belakang sana. Lalu akhirnya kembar yang kakaknya pas beta pembapanya Anto sinto bakar apa tapi beta dapat cium pas kali karena itu beta memang belum juga beta penasaran tuh dapat cium pokoknya aku mengingat tapi beta sinto itu Anto bakar apa. Lalu pas jam 1 malam itu tuh loncat pergi ke pagar beta pembapak yang kembar yang kakak saja nih pergi beta pembapak mau bakar itu tuh tiba-tiba si bebek ini dia bataria basah-basah sin dapat yang wujud tapi dapat dengar suara bebek bataria basah-basah dan dia bilang kalau sampai bebek bataria itu berarti itu si Kunti itu sudah tuh. Lalu akhirnya tiba-tiba kan di sebelah lari ke sana kan dalam tembok kan ada tetangga punya babi tuh orang pun babi aja lah. Lalu Kunti itu dia bataria beriringan sama-sama dengan babi bataria jadi tahu tuh suara bebek tambah dengan suara babi. Akhirnya beta papa lari lah, beta pembapak lari lah mau ikut akan yang suara-suara tuh gimana. Tapi kembar yang kakak ini dia balik lari bertolak belakang yang beta pembapak mau lari gara-gara sinto sudah lihat bagaimana. Lalu akhirnya dari situ beta bapak usaha kejar akan perempuan for lihat ini tapi ternyata sih aja. Nah beta bapak nih ini akan perempuan sebenarnya mau apa? Dan kamu tahu guys, ternyata perempuan itu datang karena ada sesuatu dengan lain hal. Kamu tahu ternyata yang selama ini Mbak Kunti itu dia datang seberapa 1 minggu lebih ini ternyata ada akan pemaksud dan tujuan. Jadi sebelum beta cerita dia pemaksud dan tujuan ini datang for apa? Beta mau cerita dulu tragedi kenapa sampai dia bisa meninggal dengan kemudian kenapa sampai dia bisa ikut katong apalagi ikut beta pu adik gitu. Jadi beta bapak ini kan Anto kan kerja di salah satu rumah sakit toh. Lalu karena Anto kerja di rumah sakit kamu tahu otomatis lah berhadapan dengan pasien-pasien yang ada tuh sakit karena segala macam lah. Lalu suatu saat dimana sebelum kejadian di perdana tanggal 13 itu ternyata 1 minggu yang lalu itu ada perempuan kecelakaan meninggal ketabrak pas ada hamil. Lalu pas si pasien disebut pasien saja, jadi si pasien ini dia kecelakaan itu akhirnya dibawalah di salah satu rumah sakit. Bila tidak menyebut rumah sakit ya, dibawalah di salah satu rumah sakit. Pas dibawa di salah satu rumah sakit itu masuklah di IGD. Pas ada bidan bapak dinas saat itu, terus ada bidan dan juga kalau salah ada dokter. Lalu dimasuklah tuh si pasien ke dalam rumah sakit IGD. Mau ambil tindakan lah buat si pasien ini, tapi ternyata mungkin sudah waktunya akhirnya meninggal si pasien kecelakaan perempuan ini dengan anaknya. Karena anaknya ini juga maksudnya hamil, usia kehamilan dia tuh kayaknya baru usia 5 atau 6 bulan belum waktunya melahirkan. Kalau memang usianya tuh kayak 8 kasih 9 bulan maka
bisa kasih selamat anaknya, tapi karena usianya itu belum mencukupi untuk waktunya melahirkan, akhirnya tidak bisa diambil keputusan, maksudnya tidak bisa diselamatkan anaknya itu. Yang terlibat kan beda pembapa dengan si bidan itu. Akhirnya orang-orang yang terlibat saat itu, kita sih tahu orang lain atau mungkin keluarga atau apa, tapi yang dirasakan saat ini di ketemu keluarga dengan juga si bidannya itu ternyata maksudnya diganggu lah sama dia, diganggu sama dia tuh. Dia minta tolong ternyata untuk kasih keluar dia punya anak di dalam perut. Dia tinggal datang ganggu-ganggu si bidan itu. Pas beta bapak cerita kejadian kalau beta pun ade dapat lihat si Kunti sudah ganggu selama 1 minggu lebih, si bidan mungkin dengar, lalu akhirnya si bidan balik cerita pada beta bapak, bidan yang waktu itu tuh cerita pada beta bapak kalau si bidannya ini juga dapat ganggu. Akhirnya bidan ini dapat ganggu sampai jatuh sakit kalau saya salah. Lalu dari situ dia minta tolong, tapi karena mungkin dia sih bisa ke beta pembapa, akhirnya dia ke katong lah, ke beta punya adik-adik untuk minta tolong. Tapi katong mau tolong gimana? Katong setelah aku pun cerita nih, katong mau tolong gimana, katong sih bisa tolong karena subeda dan katong cuma bisa doakan. Jadi akan ending cuma itu guys, dia mau minta tolong.